Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Muhammad Hasan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Hasan adalah seorang tokoh penting dalam sejarah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia. Muhammad Hasan lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1920. Muhammad Hasan wafat pada tanggal 23 Februari tahun 2005. Muhammad Hasan dikenal sebagai seorang perwira tinggi kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Serta pernah duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Hasan merupakan sosok yang memiliki peran strategis di bidang keamanan dan diplomasi. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Muhammad Hasan memimpin institusi Polri pada masa transisi yang penting, yakni di masa-masa awal Orde Baru. Setelah menyelesaikan masa tugasnya di kepolisian, Muhammad Hasan dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan peran diplomatik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Tidak hanya itu, Muhammad Hasan juga dilibatkan dalam lembaga negara non-eksekutif sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Sebuah posisi yang bertugas memberikan masukan strategis kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir penting Muhammad Hasan berlangsung pada era 1960 hingga 1980. Jabatan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dijalani oleh Muhammad Hasan pada tahun 1974 hingga 1978. Setelah masa pengabdian di kepolisian, Muhammad Hasan ditunjuk sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Kemudian melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Seluruh rangkaian pengabdian tersebut dijalani sebelum beliau wafat pada tanggal 23 Februari tahun 2005. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Muhammad Hasan terjadi di berbagai wilayah strategis. Mulai dari tingkat nasional sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, hingga di ranah internasional sebagai Duta Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung, Muhammad Hasan kembali berkiprah di Pusat Pemerintahan Nasional di Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Hasan dipercaya untuk mengemban berbagai jabatan penting karena integritas, pengalaman, serta dedikasinya dalam bidang keamanan dan kenegaraan. Pengalamannya di bidang kepolisian menjadikan beliau memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem hukum dan keamanan nasional. Kemampuan diplomatik dan kepekaan terhadap dinamika internasional membuat beliau dipercaya sebagai duta besar. Sementara wawasan kebangsaan yang luas membuat beliau layak menjadi penasihat negara dalam lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Hasan meniti karir dari latar belakang sebagai perwira kepolisian yang berdedikasi dan menunjukkan loyalitas terhadap negara. Dengan kerja keras dan komitmen terhadap tugas-tugas kenegaraan, Muhammad Hasan mampu meraih kepercayaan dari pemerintah untuk menempati posisi strategis dalam berbagai sektor pemerintahan. Gaya kepemimpinannya dikenal tegas namun bijaksana, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam setiap pengabdian yang dijalankannya. Muhammad Hasan lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1920. Muhammad Hasan wafat pada tanggal 23 Februari tahun 2005. Sepanjang perjalanan hidup, Muhammad Hasan tercatat sebagai salah satu tokoh nasional yang memiliki peran penting dalam bidang keamanan, diplomasi, dan ketatanegaraan Indonesia. Latar belakang pendidikan dan pembentukan karakter beliau tidak terlepas dari semangat nasionalisme yang tumbuh pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Kiprahnya di bidang kepolisian menjadi landasan utama pengabdian dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Indonesia, terutama dalam periode krusial masa transisi pemerintahan. Dalam konteks institusi Polri, Muhammad Hasan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada masa awal Orde Baru, yaitu dari tahun 1974 hingga 1978. Kepemimpinan beliau berlangsung dalam situasi politik dan keamanan nasional yang sedang mencari keseimbangan baru setelah peralihan kekuasaan dari Orde Lama. Sebagai Kepala Kepolisian, Muhammad Hasan dikenal sebagai figur yang tegas dan profesional, dengan pendekatan sistematis terhadap penegakan hukum dan pembinaan kelembagaan Polri agar selaras dengan agenda pembangunan nasional. Strategi keamanan yang beliau terapkan lebih menekankan pada stabilitas dan penataan kelembagaan kepolisian sebagai pilar utama ketertiban sosial di tengah perubahan besar politik nasional. Setelah menyelesaikan pengabdian di institusi kepolisian, Muhammad Hasan kemudian dipercaya oleh pemerintah untuk mengemban amanah sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Penempatan diplomatik ini menunjukkan kepercayaan negara terhadap kapasitas beliau dalam menjalin hubungan bilateral yang strategis, terutama dengan negara tetangga yang memiliki sejarah kompleks dengan Indonesia. Dalam tugas sebagai Duta Besar, Muhammad Hasan memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral di berbagai bidang seperti perdagangan, politik, dan keamanan regional. Keberadaan di Kuala Lumpur menjadi simbol kehadiran negara Indonesia yang aktif dalam percaturan hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Selain pengalaman dalam bidang keamanan dan diplomasi, Muhammad Hasan juga diberi tanggung jawab sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung, yakni sebuah lembaga tinggi negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia dalam mengambil keputusan penting kenegaraan. Di lembaga ini, beliau dikenal sebagai sosok yang berwawasan luas, mengutamakan stabilitas nasional, dan memiliki pengalaman lapangan yang relevan untuk memberikan masukan strategis dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi bagian dari suara kolektif para negarawan dalam mengarahkan kebijakan jangka panjang negara. Dari perspektif sejarah institusional, karir Muhammad Hasan mencerminkan kesinambungan antara bidang keamanan, diplomasi, dan peran kenegaraan. Keberhasilan beliau dalam menjalankan berbagai tugas negara membuktikan kapabilitas lintas sektor yang jarang dimiliki oleh satu individu. Sebagai tokoh kepolisian, diplomat, dan penasihat negara, Muhammad Hasan menunjukkan bahwa loyalitas terhadap negara, disiplin profesional, dan kemampuan membaca dinamika sosial politik merupakan kunci utama dalam menjalankan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Dari sisi personal, Muhammad Hasan dikenang sebagai pribadi yang tenang, tidak banyak bicara di ruang publik, namun memiliki pengaruh kuat dalam setiap lingkup tugas yang dijalaninya. Kepribadian beliau yang bersahaja dan tidak mencari popularitas menjadikan warisan perjuangan lebih terasa melalui dampak nyata terhadap lembaga-lembaga tempat beliau mengabdi. Meskipun tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas seperti tokoh-tokoh populer lainnya, kontribusi beliau tetap dihargai sebagai bagian dari lapisan negarawan teknokratik yang menopang pembangunan Republik Indonesia di era pasca kemerdekaan hingga masa pembangunan. Dalam catatan sejarah nasional, Muhammad Hasan layak ditempatkan sebagai salah satu figur penting yang berjasa menjaga kesinambungan stabilitas negara melalui jalur kepolisian, diplomasi, dan lembaga pertimbangan kenegaraan. Warisan pengabdian beliau merupakan bagian dari fondasi kelembagaan yang tetap relevan hingga hari ini. Muhammad Hasan belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia oleh pemerintah Indonesia hingga saat video ini dibuat. Penetapan sebagai pahlawan nasional diatur oleh undang-undang dan melalui proses verifikasi ketat berdasarkan kriteria seperti pengabdian luar biasa, pengorbanan besar demi bangsa dan negara,
serta dampak luas terhadap perjuangan kemerdekaan atau pembangunan nasional. Meskipun belum menyandang gelar resmi sebagai pahlawan nasional, kontribusi Muhammad Hasan dalam bidang keamanan negara, diplomasi luar negeri, dan pertimbangan strategis kenegaraan diakui secara luas sebagai jasa besar terhadap Republik Indonesia. Jabatan penting yang pernah diemban, seperti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung, membuktikan bahwa beliau merupakan tokoh bangsa yang berintegritas tinggi, memiliki visi kebangsaan, dan berjasa dalam menjaga stabilitas serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan demikian, meskipun belum memiliki status pahlawan secara hukum, Muhammad Hasan merupakan figur negarawan yang layak dikenang dan dihormati sebagai tokoh nasional atas jasa-jasa yang nyata dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.